Profesor Yusuf Qardawi meliputi 3 hal. Yang pertama adalah Rabbaniyah. Yang pertama Rabbaniyah. Artinya segala urusan seorang muslim itu adalah harus dihubungkan pada Allah Rabb, agar urusan kita itu adalah memperoleh ridho, memperoleh hidayah, bimbingan dari Allah, dan tentunya akan memperoleh pahala penilaian dari Allah segala urusan. Karakter yang kedua ajaran Islam adalah insaniyah. Yaitu menghargai harkat kehormatan manusia. Menghargai harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Sampai di sini saya ingin ambil contoh salat yang baru kita laksanakan. Salat bagaimana ya kita sudah belajar pengertian salat, yaitu salah satu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, dengan sejumlah rukun, baik rukun qalbiyah, qauliyah maupun fi'liyah. Kita lihat di salat ini sudah kita temukan 2 hal tadi, Rabbaniyah dan insaniyah. Salat kita mulai dengan takbir. Ini kan Rabbaniyah. Allahu Akbar. Allah Akbar itu kalimat thayyibah. Kita akan temukan nanti dalam hidup seorang muslim itu setiap momentum ada kalimat-kalimat thayyibah yang harus kita ucapkan. Kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Subhanallah. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada momentum-momentum itu adalah seorang muslim diminta untuk selalu mengucapkan kalimat thayyibah sesuai dengan kondisi. Memulai bismillah. Selesai alhamdulillah. Ya, tidak tersangkut dari minumnya ya. Selesai. Berangkat dari rumah, bawa kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa. Sampai di sini, alhamdulillah bisa tepat waktu. Inilah selalu kehidupan kita. Ini maknanya apa? Rabbaniyah. Setelah itu hubungkan dengan Allah. Termasuk insya Allah. Alhamdulillah amin dari Allah. Ada bagian kondisi juga. Ketika beliau minta atasnamakan IKM untuk mengisi pagi ini, saya bilang saya yang ada kosong Jumat minggu keempat atau 4. Ya, insya Allah. Karena tidak ada daya kekuatan sama kita, jadi kalau kita di malam secara maulid terbangun enggak? Walaupun sudah masang alarm yang dia usaha, bisa saja itu terlewatkan kondisi kurang tidur tadi malam dan lain-lain. Tetap kita adalah Rabbaniyah. Tidak kita andalkan alarm yang kita pakai itu. Jadi alarm tidak berbunyi, ada gangguan segala macam atau habis baterainya, tetap juga Rabbaniyah.
insya Allah. Jadi salat, ya kita mulai dengan konsep Rabbaniyah Allah. Kita lihat salat itu kita akhiri dengan insaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Kita lihat, kita ucapkan salam seolah-olah kita doakan seluruh jamaah yang sebelah kanan kita agar selamat, diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ke kiri. Ya, di salat sudah terlihat konsep Rabbaniyah, hubungan ke atas kepada Allah, dan insaniyah. Nah, betapa indah ajaran Islam itu, tidak terputus dia, tidak terputus. Kisah misalnya seorang abid ahli ibadah ketika bertemu dengan Nabi Musa, ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, abid ini bertanya kepada Nabi Musa bahwa di surga yang mana dia ditempatkan, karena dia mengasingkan diri hanya ibadah saja, beribadah saja, terus beribadah, sehingga batu tempat dia sujud itu pun sudah tidak rata lagi, kan? Terus keningnya ini dia tinggalkan keluarga, dia tinggalkan masyarakat, khusus beribadah saja. Nabi Musa bertanya kepada Allah atas permintaannya, di surga tingkat berapa, dan surga yang mana? Maka Allah menjawab, tempatnya dalam neraka. Ketika Nabi Musa kembali, dia bertanya kembali, apa jawabannya? Bahwa tempatnya dalam neraka. Lalu dia sadar, kenapa tempat saya dalam neraka dan saya beribadah. Baru dia sadari bahwa dia hanya satu aspek saja, hablum minallah saja. Dia tinggalkan kewajiban sosial. Kemudian dia mengatakan, wahai Nabi Allah, kalau tempat saya dalam neraka, maka mohon minta kepada Allah agar badan saya dibesarkan sehingga nanti neraka hanya saya seorang yang kuat, yang lain tidak perlu masuk neraka. Nah, mulai muncul apa? Insaniyah. Dia ingin orang lain selamat. Tadi dia orientasinya dirinya saja. Di surga yang mana saya ditempatkan? Ketika tempatnya bukan di surga, karena dia hidup tidak ada kesetimbangan, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami, meninggalkan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian tempatnya ada dalam neraka. Lalu dia minta kepada Allah agar hanya dia saja yang masuk neraka, dia yang lain selamat, tak perlu masuk neraka. Dia berorientasi insaniyah.